Ya, kalau berbicara pengaruh, kan Sultan Hasanuddin juga bukan orang Sunda, bukan orang dari Serang. Dia sendiri kan ya anak dari orang yang lahir di Pasai. Itu. Ya begitulah posisinya. Kan kata Anthony Reid, perdagangan Islam itu mendorong tumbuhnya kerajaan dan kesultanan Islam di guru kita Ustadz Dr. Mufti Ali. Kita tahu tadi sempat disinggung oleh Dr. Tian Anwar Bahtiar bagaimana kiranya secara historis kemunculan dari Kesultanan Banten yang disebut oleh Ustadz Tian tadi sebagai wilayah yang bagian akhir muncul kekuatan politik di ujung barat Pulau Jawa. Nah, satu hal yang menarik, ini yang sering saya ulang-ulang adalah perkataan Pak Mufti menyebut bahwa di Pulau Jawa ini ada dua matahari yang saling bersaing dan rivalitas antar Mataram Islam dengan Banten. Catatan Husain Jayadiningrat, Banten adalah kesultanan pertama yang mendapatkan legitimasi gelar sultan dari Syarif Zaid di Mekah. Nah, Ustadz Mufti Ali, kira-kira bagaimana gambarannya? Beri penjelasan kepada kita peserta hari ini agar mengetahui jati diri sebenarnya tentang Kesultanan Banten. Kepada Pak Dr. Mufti Ali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Fajar, Pak Ki Haji Dr. Tian Anwar Bahtiar, Bapak Jemi Ibnu Swardi, dan para hadirin peserta webinar. Maaf saya datang telat, tadi kena macet di jalan menuju rumah. Ini kedua kali saya menyampaikan di publik tentang jejak khilafah atau khalifah gitu, kalau tidak mau disebut jejak Islam di Kesultanan Banten. Saya membaca, mencoba mengumpulkan bahan gitu, sumber-sumber saya yang rujuk ya, supaya yang lain juga barangkali kalau melacak jejak khilafah di Kesultanan Banten ya silahkan juga. Saya baca buku Anthony Reid ini 2 jilid, terutama jilid 2 nih. Kemudian saya baca Tommy Pires, itu saya baca Mendes Pinto, Portugis yang abad ke-16. Saya baca juga Sejarah Banten yang disunting oleh Profesor Titik Pujiastuti, terbit tahun 2015. Saya baca tulisannya peneliti dari Turki itu, Pak Profesor Ahmad Haqqi, bukan yang kadiknya, tapi Goksoy ini, yang terbit di KITLP tahun 2011. Saya baca bukunya Ibnu Battutoh, saya baca buku Husain Jayadiningrat, dan saya baca tulisannya Claudio tentang Meriam Ki Amuk atau Ki Jimat yang teronggok sekarang di depan Museum Banten. Nah, itu sumber-sumber yang saya baca, mudah-mudahan bisa saya rangkai dan menjawab pertanyaan tentang topik kita hari ini gitu. Tentu saja sebagai manusia saya bilang wallahu a'lam bishawab. Gitu. Nah, saya pertama mungkin tidak langsung menjawab yang peristiwa dikirimnya utusan Sultan Banten untuk mendapatkan gelar sultan, untuk mendapatkan kitab-kitab buku ajar di Mekah dan mengundang ulama untuk datang ke Banten yang terjadi di 1630-an, tetapi bermula sejak pendiri Kesultanan Banten berhubungan dengan orang-orang dari Turki. Sejak ekspedisi militer membantu mertuanya Sultan Demak III alias Pangeran Trenggana ketika ekspansi ke wilayah Hindu Panarukan yang berlangsung, kata Pinto, karena Mendes Pinto sendiri sebagai tentara bayarannya Pangeran Trenggana dan dia punya garis komando sebagai atasannya seorang jenderal namanya Jenderal Hasanuddin. Kita sekarang nyebutnya Maulana Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, awal karirnya dia sebagai seorang jenderal diutus oleh mertuanya untuk membantu ekspansi wilayah Demak ke arah timur untuk menaklukkan Hindu Panarukan. Kata Pinto, dia menyaksikan sendiri bersama dia ada 300 pasukan Turki. Dan 300 pasukan Turki itu kolaborasi dengan Hasanuddin. Karena Hasanuddin dia memimpin satu batalion lengkap
kuat untuk membantu ekspansi ya Kesultanan Demak, yang otomatis Sultan Demak III itu yang mertuanya dia sendiri. Gitu. Jadi istilah bangsa Turki, dan saat itu saya lihat 1540-an memang sudah Turki Utsmani. Itu. Kalau di 1517 tadi kata Pak Kiai Haji Anwar Bakhtiar, ya Mesir sudah di bawah kekuasaan Sultan Salim I. Nah, yang pasukan yang 300 orang yang disebut Mendes Pinto 300 orang itu, pasukan Ghazi atau Janissarisnya itu memang ya dari sana. Nah, Mendes Pinto sendiri secara kritik sumber, dia memang saksi sejarah. Dia lihat langsung tentaranya, dia juga kolaborasi dengan tentara Turki tersebut, dan dia sendiri ya di bawah pasukannya Jenderal Hasanuddin, yang kemudian setelah kematian ayahnya yang kita sebut Sunan Gunung Jati itu, ya dia setelah kematian Pangeran Trenggana, ya dia menjadikan Banten sebuah kesultanan lepas dari Demak. Jadi bicara tentang apa namanya perkenalan Banten dengan Turki Utsmani, Janissaris dari Turki Utsmani, ini memang sejak dia meniti karir sebagai seorang jenderal ketika diutus oleh mertuanya, Pangeran Trenggana, sebagai komandan batalion. Itu pertama. Dan ini disaksikan dan dicatat oleh Mendes Pinto. Dan Mendes Pinto itu dia di bawah pasukannya Jenderal Hasanuddin. Nah, kebayang nggak sumber ini benar-benar testimoni? Itu yang saya baca. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apa namanya saudagar Belanda datang ke Banten kemudian di 1603 Edmund Scott itu dia menyaksikan pengaruh saudagar Turki yang sedemikian kuat dalam perdagangan internasional Sultan Banten. Nah, saya menemukan juga sketsa lukisannya saudagar Turki ini, dan Bapak Ibu silahkan lihat di bukunya Anthony Reid yang saya baca terjemahannya, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga yang jilid 2 ini. Di sini. Di situ ada sketsa, seorang apa namanya? Saudagar Turki yang berpengaruh, yang sangat menentukan kelancaran perdagangan di Banten dan di Banda. Itu lukisan dilukis oleh saudagar Belanda di tahun 1600. Memang di tulisan yang lain, para ahli sejarah juga menyebut ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, dia kaget banyak apa namanya komunitas saudagar Turki ada di Banten. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh kesaksian, dan ini dirujuk, dan Anthony Reid mendapatkan sketsanya. Namanya nah ini Kojah Rayuan. Namanya Kojah Rayuan. Ini dia pernah ke Venesia, fasih berbahasa Itali, disebut di sini. Dia membantu orang Belanda melakukan perdagangan di Banten dan juga di Banda. Ini orang Turki. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu yang tadi ditanyakan oleh Bung Moderator tentang utusan Banten yang datang ke Syarif Zaid Mekah untuk meminta 3 hal untuk mendapatkan apa namanya inaugurasi gelar resmi Sultan untuk Sultan Abdul Mafakhir. Kebetulan saat itu sultannya Sultan Abdul Mafakhir. Kemudian untuk meminta kitab-kitab agama dan sekaligus ulama untuk mengajarkan Islam dari Mekah atau Madinah dari Mekah. Nah, ketika audiensi utusan Banten ini di hadapan Syarif Zaid Mekah, Syarif Zaid Mekah itu mengundang 200 ulama Turki yang mendampingi dia. Itu. Saya pernah ditanya, ya kenapa kalau begitu utusan Sultan Bantennya nggak langsung ke Istanbul, tapi cukup ke Mekah.
Kan keperluannya tidak hanya urusan mendapatkan gelar sultan, juga ingin mendapatkan buku-buku ajar, kemudian ingin mendapatkan, ingin mengundang ulama-ulama terbaik dalam berbagai bidang untuk bisa datang mengajar Islam di Banten. Maka karena waktu itu jantung pengajaran Islam dan pusat spiritual adanya di Mekah, maka datang ke Mekah. Dan tidak ada bedanya secara organisatoris antara ke Istanbul dengan ke Mekah, karena Syarif Zaid Mekah juga koordinasi dengan Khalifah. Ini buktinya ketika beliau menerima audiensi 3 utusan Banten, Arya Wangsaraja, kemudian Kilebe Panji, dengan Demang Tisnai Wijaya, dia juga didampingi oleh 200 ulama Turki. Dan itu dicatat dalam sejarah Banten. Dicatat dalam sejarah Banten. Ini menunjukkan bahwa memang ada utusan resmi, diterima secara resmi, dikoordinasikan dengan ya Khalifah ke sana, terus juga Syarif Zaid Mekah juga meminta pendapat ya 200 pendampingnya itu yang ahli agama, ahli macam-macam itu, dan itu dicatat dalam sejarah Banten. Dan berhasil setelah 2-3 tahun mereka pulang ya membawa dalam tanda petik oleh-oleh ya gelar, kemudian kitab, terus juga kemudian bendera tunggal pusaka yang kemudian ketika datang itu 1 bulan itu supaya saking gembira dan saking antusiasnya itu diarak keliling dan masyarakat dipastikan supaya tahu semua masyarakat Banten saat itu. Dan hiruk pikuk serta bagaimana kemeriahan sambutan dari Sultan Banten ketika kedatangan 3 utusan yang berhasil misinya ini. Kebetulan 1 utusan itu meninggal ketika datang beberapa bulan di Mekah. Itu diceritakan secara panjang lebar dalam sejarah Banten. Misalnya bagaimana surat dari Syarif Zaid Mekah beserta sertifikat gelarannya itu dengan hadiah-hadiah itu dibawa dengan talam, dilapisi sutra, menggunakan payung kebesaran, seolah-olah itu adalah utusan resmi gitu, orang gitu, diperlakukan sedemikian rupa, lalu bagaimana kemudian para punggawa, kemudian petinggi Banten, para duta besar, para saudagar, termasuk masyarakat awam, turut menyaksikan upacara penerimaan itu. Lalu kemudian di sejarah Banten juga disebutkan, lalu bagaimana itu diarak keliling ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan Banten. Nah, jadi hampir susah untuk mengatakan bahwa saat itu tidak ada tidak ada jejak begitu, jejak Turki Utsmani di Banten. Nah itu yang kedua. Yang berikutnya yang bicara yang kita lihat yang sekarang teronggok di depan Museum Banten itu Meriam Ki Amuk. Kalau Claudio menyebutnya Meriam Ki Jimat. Nah, para ahli itu berdiskusi sejak pertengahan abad 19. Misalnya itu Kruk pernah mengajukan satu analisis bahwa ini meriam dengan kalibernya sangat besar. Saat itu kalau sekarang mungkin senjata misil gitu ya. Ukurannya, bahannya dan seterusnya sangat canggih sekali gitu. Lalu ada teori yang mengatakan dan sumbernya adalah Mendes Pinto. Sekali lagi sumbernya Kruk ini adalah Mendes Pinto dan saya baca juga Mendes Pintonya. Konon ini yang ngecornya adalah orang Turki. Tetapi atas perintah orang Allah Portugis. Begitu. Lalu kemudian ada juga para ahli yang menyatakan bahwa ini bukan arsiteknya orang Portugis, dari ukuran kaliber begini yang bikin orang Turki, begitu. Lalu Claudio mengajukan simpulan di tulisannya, ini tradisi
sudah lama di Asia Tenggara, kemungkinan alih teknologinya dari Eropa. Begitu. Artinya untuk urusan meriam, ahli menyatakan, sebagian ahli, ini teknologi meriam Turki, karena ekspedisi militer yang dipimpin oleh Sulaiman Pasha ketika gagal menyelamatkan Raja Bahadur di Gujarat karena kalah cepat oleh musuhnya itu. Lalu ketika datang mereka terusir, ribuan pasukannya kemudian pada lari ke sini, pada lari ke Aceh dan seterusnya dengan menjadi tentara sewaan Janisaris. Dan disebutkan juga oleh oleh Ahmad Haqqi Goksu ini. Dan mereka memang secara sadar bekerja untuk menghadang hegemoni Portugis dan Spanyol yang mereka memang ingin menguasai, tidak sekedar menjadi armada angkut untuk rempah-rempah dari kesultanan-kesultanan Islam dari Asia Tenggara ke Venesia, tetapi mereka sendiri ingin menjadi pemain menggantikan saudagar Arab, saudagar Abyssinia, Turki Muslim yang sudah bercokol ratusan tahun itu. Dan kekuatan Spanyol dan Portugis ini memang seakan berbagi. Spanyol Manila menjadikan markas utamanya sampai merembes ke Ternate, Manado, dan Maluku. Portugis di Melaka. Dan pasukan Turki Utsmani memang posnya banyaknya berangkat dari Kairo. Kemudian dari Aden, dari Yaman, dan itu dikonfirmasi oleh Anthony Ray dalam bukunya puluh-puluh paragraf tentang bagaimana penyebaran pasukan Turki ini membantu untuk menghadang hegemoni dan infiltrasi pasukan dan perdagangan Spanyol Portugis di wilayah Asia Tenggara. Itu. Dan ratusan Janisaris atau Turki ini yang bekerja untuk Pangeran Trenggana dan kolaborasi sama Hasanuddin itu memang disaksikan langsung oleh Mendes Pinto, yang kebetulan Mendes Pinto juga menjadi tentara bayarannya Pangeran Trenggana, yang kemudian ketika Hasanuddin menaklukkan Banten dan Jayakarta, dia juga bekerja untuk Jenderal Hasanuddin. Nah, jadi memang ini bukan fenomena yang kalau bahasa agamanya zoni gitu, atau interpretatif. Ini memang data-data yang saya cek di Mendes Pinto, di tulisannya dia menulis berdasarkan apa yang dia alami, ada informasi tentang 300 Janisaris yang kolaborasi dengan Jenderal Hasanuddin. Kemudian dia sendiri bicara tentang Hasanuddinnya, dia bekerja untuk Hasanuddin, untuk turut membantu ekspansi wilayah Banten ke ke Lampung, kemudian ke tengah gitu, ke Bogor Barat dan seterusnya. Itu ditulis oleh Mendes Pinto dengan eksplisit begitu. Dan kemudian saya ulangi lagi juga ketika kedatangan saudagar Inggris Edmund Scott ke Banten untuk membuka kantor dagang, perwakilan dagang Inggris di Banten, dia juga melihat peran Qadjar Royhan yang sangat strategis dan tak tergantikan membantu kelancaran perdagangan Belanda untuk Banten dan Banda. Sketsanya juga ada gitu, dan dibuat ilustrasi oleh Anthony Ray dalam bukunya, dan disebut di situ orang Turki begitu. Jadi saya kira ini memang butuh penelitian lanjutan. Saya barusan berhasil mendapatkan 14 halaman dari arsip yang diterbitkan dari koleksi arsip Turki Utsmani, dari katalog, nama judulnya itu Tarikhi Utsmani Anjumani Majmu'asi. Ya, di jilid 10 itu di halaman 608 sampai 620 itu saya menemukan jejak-jejak itu. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi lebih lanjut
terutama pada sumber-sumber Turkinya begitu. Karena memang disebutkan juga diakui juga oleh Pak Ismail Haqqi Goksoy ini dalam artikelnya, dia memang belum berhasil mendapatkan arsip dari Turki Utsmaninya terkait dengan permintaan bantuan dari Aceh, kemudian sikap Sultan terutama untuk Banten ya, itu belum ada arsipnya, dan ini mungkin sesuatu yang menurut saya sebagai peneliti ya menantang. Tapi perlu digarisbawahi, saya sendiri ya dengan fakta-fakta dari sumber-sumber primer yang saya baca ini terkonfirmasi dari sejarah Banten, terkonfirmasi dari kesaksian Mendes Pinto yang membantu Jenderal Hasanuddin gitu, Pangeran Trenggana, dia memang bekerja sama dengan 300 Janissaries Turki ketika menaklukkan kerajaan Hindu Panarukan begitu. Kemudian juga kesaksian Edmund Scott, dan itu kesaksiannya memang ditulis dan dirujuk oleh peneliti tentang peran Koja Royhan. Dan kemudian yang terakhir, kalau memang mau disebut terakhir, karena yang belakangan memang belum ada riset secara sistematis, mungkin nanti Bang Jemi ini yang melakukan, apakah setelah Sultan Haji ada komunikasi gitu dengan Turki Utsmani langsung atau lewat perantara. Yang jelas saat itu kalau data-data yang lengkap itu sebenarnya kontak Sultan Banten itu dengan raja-raja Mughal, dan dilihat kalau dari sisi ekspansi Turki Utsmani, Mughal yang di bawah Turki Utsmani. Misalnya Sultan Haji, Pangeran Ratu Bagus Haji, kemudian sepupunya Sultan Haji, itu pada berangkat ke Mekah, dan disebutkan bahwa kapal Inggris ngantar hanya sampai Surat, dan dari Surat ke Jedahnya diantar sama kapal Raja Mughal gitu. Nah, Raja Mughal itu kan saat itu di bawah afiliasinya ke Turki Utsmani. Jadi ini ada peran besar raja-raja Mughal yang secara periode waktu memang di bawah Turki Utsmani. Dan ini juga penelitian yang menantang, karena kapal-kapal Banten ke Surat, ke Goa, ke wilayah kekuasaannya Raja Mughal ini sangat intensif sekali. Begitu juga kapal-kapal dari sana itu memang sudah rutin gitu. Artinya sebelum Sultan Agung Tirtayasa, kapal-kapal dari Surat itu memang selalu memasok kebutuhan yang laku di pelabuhan internasional Banten begitu. Nah, ini juga perlu digali, bukan untuk meminggirkan kedekatan dan hubungan yang sedemikian dengan Turki Utsmani, tetapi bagaimana raja-raja Mughal ini menjadi perantara dalam perdagangan, dalam politik, dalam agama gitu ke Mekah, ke Turki Utsmani. Itu saja mungkin barangkali Bang Jemi sementara ini. Baik, Ustadz Mufti, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Secara konstitusi, Kesultanan Banten itu adakah pengaruhnya dari Turki Utsmani? Dan apakah ada undang-undang tentang konstitusi kesultanan, pemerintahan Banten? Kemudian juga ada satu pertanyaan, bagaimana ketika perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani ke Mekah, itu adakah hubungannya juga dengan kekhilafahan Turki Utsmani? Jadi kalau berbicara undang-undang Banten yang berlaku di Banten, masa terutama saya merujuk kepada hasil risetnya saudara kita yang sekarang jadi guru besar di Belgia, Pak Ayang Utreza. Itu memang undang-undangnya dalam 3 hal. Undang-undang dalam pengertian undang-undang
perdagangan, ada undang-undang yang menyangkut tentang penegakan hukum Islam, dengan undang-undang yang menyangkut tentang administrasi pemerintahan. Dan jangan lupa, Banten itu pada masa kejayaannya adalah sebuah negara kosmopolitan dengan sistem yang sangat merit system. Artinya dia punya bisa dipengaruhi oleh banyak pengaruh. Misalnya untuk perjanjian MOU, pembaharuan perjanjian damai antara Belanda dengan Banten, yang tadinya 10 pasal di 10 Juli 1659, kemudian di 1678 itu pengen ditambahkan 2 pasal. Konferensinya itu luar biasa, 5 kali, dan berlangsung 1 kalinya itu 1 minggu. Dan utusan dari POC itu yang dari Batavia nggak tanggung-tanggung, itu komisaris senior, jadi wakil gubernur jenderal yang ngerti betul tentang hukum, tentang dampaknya, dampak sosial, dan seterusnya. Dan konferensinya berlangsung sangat alot, gitu. Saya hafal kebetulan isi pasal perjanjian itu, tambahannya antara lain bagi orang Eropa yang masuk Islam, waktu itu menyebutnya disunat begitu ya, sebagai ciri yang paling mudah dikenali gitu. Di Banten maka harus dikembalikan, diekstradisi ke Batavia. Itu karena gelombang konversi orang Eropa Kristen ke Islam masif sekali, dan itu salah satu pasal yang menyebabkan perang. Pasal itu Sultan Agung Tirtayasa posisinya teguh, dia menolak pengabdian pasal itu. Saya tidak tahu ini pengaruh dari mana gitu. Jadi kalau sekarang ada praktek kristenisasi, kalau dulu praktek islamisasi. Jadi fenomena Lukas Kardil atau Pangeran Wiraguna yang masuk Islam pada masa Sultan Agung Tirtayasa itu satu dari sekian ribu fenomena orang Eropa, tidak hanya Belanda, Denmark, Inggris, datang ke Banten dan masuk Islam. Gitu. Nah, ini pengaruh apa? Saya kira ini Sultan Banten itu seorang yang memang sejak awal saya bilang, kalau orang Sultan Banten disebutnya lalu dianggap keramat, itu oleh historiografi kemudian. Karena sebenarnya dia punya latar belakang 3. Kalau saya mengamati, dia lahir di bapaknya atau Sunan Gunung Jati itu orang Pasai, dari keluarga pedagang, kemudian juga lama dilatih dalam penaklukan-penaklukan, artinya di militer, lalu sebagai kurikulum wajib dia mendalami agama dan mesti haji ke Mekah. Gitu. Nah ini yang, jadi kalau bicara pengaruh dari mana Undang-Undang Banten, ya Sultan sendiri memang orang yang sejak kecil sudah terhadapkan, terekspos dengan budaya yang sangat kosmopolit. Bayangkan dia lahir di Pasai, kemudian latar belakangnya adalah, bayangkan sama kakak iparnya, Pangeran Trenggana, ente Sunan Gunung Jati berangkat ya ke Panarukan, coba bantu itu taklukan Indo Panarukan. Dia berarti yang mimpinya bukan cuma batalion, itu setingkat kalau sekarang mungkin Pangdam. Hasanuddin juga begitu, itu kesaksian Pinto. Bagaimana dia, Hasanuddin itu memimpin pasukan 1 batalion. Kemudian dia pedagang, jelaslah dia dari keluarga yang tumbuh di pelabuhan. Dan kalau bahwa dia belajar agama, belajar ini, dan lihat Gunung Jati itu pindah dari Pasai itu ke Demak itu karena dia nggak suka. Pasai itu terkooptasi oleh Portugis. Gitu. Lalu berarti dia punya kemampuan antropologis, sosiologis. Kok bisa menaklukkan hati Pangeran Trenggana yang sangat keras begitu? Malah dia diangkat jadi hakim agung, penasehat politik, sekaligus juga dikasih adenya lagi. Diangkat jadi Bupati Banten lagi. Seperti itu. Jadi susah kalau menyebut tidak ada pengaruh dari ini, wong dia dari kecil juga tumbuh di budaya kosmopolit begitu. Dan ini tercermin dalam pengangkatan pejabat-pejabat teras
pejabat-pejabat inti strategis di tata kelola birokrasi kesultanan. Semua ring 1 itu harus dari keluarga inti, minimal menantu atau besan. Baru ring 2-nya itu orang-orang yang terbaik pada bidangnya, nggak peduli dari suku bangsa mana. Mau dia Bali, mau dia Madura, mau dia dari dari Melayu, mau dia dari Cina, mau dia dari Turki, yang penting kalau dia non-Muslim, dia harus masuk Islam. Itu jelas sekali. Itu kan dikeluhkan itu oleh saudara-saudara Inggris yang baru datang ke ke Banten di 1602 1603. Itu dalam catatannya Abu Sukwat bingung, katanya kita capek-capek bawa kain dari India, pas nyampe Banten harga kain kita jatuh gitu. Kenapa jatuh? Ada dominasi saudagar Cina Muslim yang sudah bercokol lama di sana. Artinya saudagar itu kalau mau pengen dikasih peran, dia harus masuk Islam. Makanya saya bilang itu tidak bisa dilepaskan. Kesultanan Banten itu memang posisinya kalau mau menjadi duduk di birokrasi inti kesultanan, syarat pertamanya asimilasinya dia harus masuk Islam. Makanya itu di Banten itu ada jenderal-jenderal dari Bali namanya asimilatif. Ada Putu Abdullah. Ada Ketut Mansur. Itu. Termasuk yang saya tulis kemarin Cili Widara itu jenderal dari Bali. Dia disumpah sebagai gubernur Sumedang di bawah Banten itu pakai Al-Qur'an. Gitu. Itu. Dah, kalau berbicara pengaruh, kan Sultan Hasanuddin juga bukan orang Sunda, bukan orang dari Serang. Dia sendiri kan ya anak dari orang yang lahir di Pasai. Itu. Ya begitulah posisinya. Kan kata Anthony Reid, perdagangan Islam itu mendorong tumbuhnya kerajaan dan kesultanan Islam di pelabuhan-pelabuhan strategis. Seperti itu. Jadi saya setuju, ini kita nggak boleh pakai kacamata sekarang, begitu. Terus undang-undang perjanjian dengan Portugis, dengan Denmark, dengan apalagi dengan VOC itu ini banget, serius banget perjanjiannya. Dan bahkan ketika untuk mengubah satu pasal aja itu perlu perang 3 kali. Perangnya juga nggak main-main. Sultan Banten itu untuk menolak dipaksakannya pasal tentang orang Eropa yang masuk Islam, dibalikan lagi ke Batavia, itu Sultan Banten itu sampai memperbaharui benteng. Sampai menempatkan 150 meriam di semua titik strategis di Banten. Dia menolak aplikasi pasal yang dipaksakan revisi untuk perjanjian 10 Juli 1659 itu. Nah, kenapa dia begitu? Ya kata orang, saya dalam hal ini tidak setuju dengan Pak Anwar Bahtiar ketika misalnya hubungan politik di film, ya politik saja. Karena saya dalam posisi ngelihat pasal-pasal perjanjian itu, pasal agama itu posisinya Sultan Banten itu nggak ada tawar-menawar. Gitu. Bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa menghabiskan banyak duit untuk membangun ulang semua bentengnya di garis pantai. Kenapa? Karena musuh dia sudah membuat meriam yang daya hancurnya ya bisa membuat benteng-benteng sebelumnya itu nggak ada manfaatnya, kecuali hanya untuk taman aja begitu. Kenapa? Oh, dia mengerti karena permusuhan agama di saat itu memang saya lihat di di komunikasi surat-surat saudagar Belanda ke Inggris urusan agama mereka digarisbawahi betul itu. Apalagi Portugis, apalagi seterusnya. Jadi saya kira saya setuju kalau Sultan Banten itu memang urusan ini dia nggak ada tawar-menawar. Saya bilang bicara duduk dalam ring birokrasi kesultanan ring 1 itu harus asimilasi. Itu makanya tentara sewaan dari Bali itu yang jenderal yang semuanya itu udah semuanya masuk Islam. Makanya di Banten itu jangan kaget ada Putu Abdullah, ada Ketut Mansur. Itu semua namanya Balinya disisakan terus dan jelas itu dalam arsip-arsip VOC itu disebutkan disumpah oleh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ketika Cili Widara misalnya
salah seorang kolonel terbaik, Sultan Ageng Tirtayasa, diangkat ketika sukses ekspansi wilayah Banten ke timur, menguasai semua bekas Priangan itu di 54 kewedanaan sampai ke Tegal Brebes, dia diangkat menjadi gubernur Sumedang, menggantikan bupati bawahannya Mataram, Rangga Gempol III. Disumpahnya pakai Al-Quran. Itu bisa dibaca dalam laporan arsip Belanda. Dan itu kesaksian begitu. Jadi makanya saya bilang susah bagaimana bisa memisahkan antara politik dengan agama. Wong saat itu orang Belanda itu meskipun katanya nggak beda dengan orang Spanyol dengan orang Portugis yang kental sekali misi misionarisnya, tapi urusan ketika mereka komunikasi dengan sama orang Eropa yang Kristen, urusan agama itu bisa 2-3 kalimat dalam surat yang hanya 1 halaman. Kebetulan saya punya ratusan surat dan saya baca langsung. Itu. Makanya saya bilang memang abad ke-16 saat Pires, saat Pinto, saat Sulaiman I, dan saat Janissaris Turki ini menyebar ke selatan, memang ada sentimen masih semangat perang salib itu ada. Dan saya cek di arsip-arsip orang Katolik di Manila. Saya kebetulan kan tahun yang lalu saya baca arsip-arsip dari para misionaris Katolik yang menghancurkan Islam di wilayah Filipina. Wah, itu bagaimana ketika pendeta itu ingin mengislamkan wilayah-wilayah Manila kan itu milik Raja Sulaiman, masih keluarganya Brunei. Dan ketika orang Spanyol Katolik itu datang, mereka kagetnya minta ampun. Orang Islam di Spanyol hancur, jauh-jauh capek-capek ke Manila, sudah ada yang azan, sholat, dan seterusnya. Mereka tambah marah. Akhirnya ya mereka tuh masukannya itu, ini saya baca langsung loh, catatan misionaris Katoliknya di Universitas Santo Thomas. Itu merintahkan ke jenderal-jenderal militernya penguasa Spanyol itu untuk membunuh bagi mereka yang tidak masuk Islam, untuk membunuh itu. Nah, kata Adim Mahul, sejarawan Filipina yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Filipina, memang semangat perang salib itu sangat kentara di abad ke-16, abad ke-17. Ini harus jujur. Kenapa? Karena saya baca sumber-sumber primernya. Itu. Terima kasih Pak Jemi. Mohon maaf, saya Nawawi yang belum ke ini ya. Ya. Nah, saya ini kan posisinya bukan penulis disertasi tentang karya-karya Senawawi. Saya hanya menulis konteks bagaimana Senawawi nulis karya-karyanya dan Mekah abad 19. Dan saya kemarin baru tamat baca bukunya Ongri Lau yang 3 jilid itu tentang haji di Nusantara. Itu saya tamat itu, saya baca detail karena saya tertarik memahami konteks penulisan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu memang orang yang kalau kita bilang lembut, kalau kita bilang tidak konfrontatif. Dia memang akademisi tulen. Kalau orang tidak ini seolah-olah dia tidak peduli dengan urusan-urusan politik. Tetapi ketika kriteria calon pemimpin, Syekh Nawawi itu sudah jelas dalam tafsir Munirnya. Ini saya baca langsung ya, bukan kata orang atau ini. Syekh Nawawi jelas harus dia seorang Muslim dan sekaligus ulama yang mengerti betul, yang pengetahuannya luas itu. Nah, dia nggak nyebut-nyebut Tirk Usmai dan seterusnya. Kebetulan saya jujur belum meneliti bagaimana sikap Syekh Nawawi dengan khilafah. Ada satu tulisan yang menyangkut pautkan Syekh Nawawi dengan pemberontakan geger Cilegon. Saya bilang nggak ada. Syekh Nawawi nggak tidak mengeluarkan fatwa tentang keharusan umat Islam untuk menghancurkan pemerintah kolonial Belanda. Yang ada itu adalah muridnya Syekh Abdul Karim Tanara, yaitu Syekh Marzuki. Syekh Abdul Karim Tanara itu kan pamannya Syekh Nawawi. Meskipun hubungannya antara paman dan ponakan kan belum tentu juga satu ide. Kayak Agus Salim dengan Ahmad Al-Minangkabawi. Agus Salim sebelum jadi dragoman, penerjemah di Mekah, Agus Salim itu sekuler, liberal, tamatan sekolah ala Belanda di Indonesia. Ya dia masuk syarikat Islam setelah pulang,
jadi dragoman dan bertemu dengan pamannya itu. Akhirnya orientasi dia ya ini Laksamana dengan Saprodin Prawira Negara begitu. Nah, jadi saya tidak dalam posisi bisa menjelaskan panjang lebar bagaimana sikap Syekh Nawawi tentang Turki Utsmani ini. Saya sih melihat karena dia lahir, kemudian berkiprah dan meninggalnya ya dalam masa di bawah Turki Utsmani, artinya itu dalam sesuatu yang mungkin sudah mapan established begitu. Dan orang-orang Jawa, orang-orang dari Asia Tenggara yang berangkat ke Mekah, visa dan pasnya itu kan berhubungan dengan Turki Utsmani gitu. Belanda itu hanya membuat kantor setingkat kantor konsulat di Jeddah dan wakil kantor konsulatnya di Mekah begitu. Nah, urusan bagaimana Turki Utsmani menurut Syekh Nawawi, nah saya belum baca itu. Artinya saya juga belum membaca laporan kesaksian langsung dari orang yang langsung melihat Syekh Nawawi lalu membuat tulisan. Sunnul Ghufranya kan kebetulan 6 bulan bertetangga dengan Syekh Nawawi. Kalau kata orang itu di Jabal Qubais di Mekah, di kampung Suglel. Nah, Sunnul Ghufranya tidak bicara apa-apa tentang sikap Syekh Nawawi tentang khilafah karena saat itu belum ada ide penghancuran khilafah. Saat itu ya sesuatu yang kayak kita sekarang gitu, Indonesia, Pancasila, dan posisinya kita terima dan sesuatu yang kita syukuri begitu. Makanya ketika ada tulisan Syekh Nawawi di belakang geger Cilegon dan seterusnya, saya nggak setuju. Itu karena Syekh Nawawi dia berbicaranya visi, berbicara prinsip-prinsip saja. Itu yang saya baca dari tafsir Munir ya. Mungkin saja saya nggak tahu persis ya, ada karya-karya beliau yang belum terlacak, tapi sejauh yang saya teliti begitu ya, karya beliau itu 40 plus 1. Yang satunya itu memang belum dikaji, masih berbentuk arsip di Arsip Nasional di Den Haag, dan itu katanya risalah polemik antara dia dengan Mufti Batavia. Mufti Batavia itu Said Usman. Menurut orang yang pernah baca itu tidak dalam konteks urusan masalah sikap Syekh Nawawi dengan khilafah, tetapi itu menyangkut masalah ketidaksetujuan beliau dengan mengkait-kaitkan gerakan tarekat sebagai penyebab pemberontakan dan harus dilarang gerakan tarekat itu. Seperti idenya Said Usman yang menasihati Gubernur Jenderal untuk memberangus gerakan tarekat. Sementara itu Bung Jemi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله
السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله